Allahu Allah wa ta'ala, dan juga memohon kepada Allah supaya dikuatkan iman Islam dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita semua. Oleh karena itu, kebahagiaan yang tak ternilai ini harus kita wajib syukuri. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum sedikit uraian ingin saya sampaikan. Kita mohonkan kepada Allah untuk putra-putri kita, anak-anak kita yang Allah titipkan menjadi sebuah amanah yang pada dasarnya kita sudah berusaha untuk mendidik dan membesarkannya, untuk menjadikan mereka anak-anak yang terbaik. Namun tidak ada jaminan usaha upaya kita menghasilkan anak yang soleh dan solehah, karena faktor urusan hidayah itu adalah hanya milik Allah. Kewajiban kita hanya sekedar berusaha, dan karenanya jangan pernah bosan dan jangan pernah putus asa untuk terus-menerus berdoa dan berdoa, meminta kepada Allah. Di antara sekian doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka insya Allah suatu saat akan ada doa yang makbul. Satu kesempatan akan ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian Bapak Ibu para santri dan santriwati rahimahullah, pada kesempatan ini pula kita doakan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sangat besar jasanya terhadap kita semuanya, yang sudah menghadap kehadiran Allah. Semoga mereka semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diterima iman Islamnya, ditetapkan oleh Allah mendapatkan sebuah kebaikan di alam kuburnya. Allah berikan keridhaan serta curahan rahmat kasih sayangnya. Kita doakan, karena hanya doa yang saat ini dapat kita lakukan. Nanti insya Allah satu persatu akan kita sebutkan. Dan juga apa yang menjadi keinginan harapan kita semuanya. Karena saya sangat yakin semua yang hadir, kalaupun tidak terucap, saya sangat yakin kalaupun tidak tersampaikan secara lisan, semua yang hadir diam-diam juga dalam hatinya banyak keinginan. Saya sangat yakin seperti itu. Makanya berdoalah kepada Allah, manfaatkan momen saatul mustajabah pada malam Jumat, pada malam kumpulan istighosah zikir bersama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dan kemudian pada kesempatan kali ini ada yang khusus itu dari Ali dalam rangka tasyakur wa taharus binikmah. Alhamdulillah Ali sudah selesai kuliah S2-nya dan sudah menjadi seorang dosen dengan gelar MPD. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmu yang sudah digali, ilmu yang sudah didalami, ilmu yang ditekuni, diamalkan untuk kepentingan umat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Maka sempatkan, sisihkan
ilmu yang sudah Allah berikan, sedikit ilmu, sisihkan waktu, luangkan untuk memberikan pengajaran yang di sana tidak ada nilai nominal yang didapatkan, namun pasti ridho Allah akan melimpah ruah. Dan saya mengajak pada Ali, karena Ali juga alumni di sini dari Darul Mutakin sejak dari TK, ngaji TK, TPA, DTA, SD, SMP, SMA, sampai di pesantren di sini, mondok di Darul Mutakin, dan saya arahkan juga untuk bisa kuliah. Alhamdulillah, tanpa dorongan tidak akan bisa. Itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah. Dan sekarang diteruskan generasinya adalah Yayan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ali sudah berhasil, alhamdulillah. Namun buktikan pengabdiannya ke Darul Mutakin. Sempatkan seminggu sekali. Nanti hubungi dengan Asalman pengaturan waktunya. Ya, mesti ada pengabdian. Saya tidak minta waktu full, seminggu sekali 1-2 jam saja cukup. Ya. Dan itu bukan balas budi, tapi itu merupakan sebuah pengabdian kepada Allah. Ilmu yang sudah didapatkan selama ini, karena saya tidak perlu dibalas, dan saya tidak membutuhkan balasan dari sedikit kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan, barangkali kalau dianggap sebuah kebaikan. Biarlah semua Allah yang akan memberikan ketentuan, karena Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, wala tanun tastaksir, jika engkau memberi jangan berharap sebuah kebaikan yang lebih banyak. Biarkan saja, karena orang-orang yang mengerti dia akan bersyukur, akan berterima kasih. Rasulullah mengingatkan di dalam sebuah sabdanya, wa mal lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, manusia yang nampak pemberiannya, manusia yang nampak sesuatu yang diterimanya, jelas wujudnya. Kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka kepada Allah pun pasti tidak akan bisa berterima kasih. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malam yaskur qalil lam yaskur kasir. Siapa orang yang tidak bisa berterima kasih nikmat yang kecil, maka nikmat yang besar akan dilupakan. Oleh karena itu, semua rasa syukur itu adalah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dulu diberikan kesempatan untuk bisa kuliah. Syukur alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Ini merupakan sebuah anugerah yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita wajib harus mencoba berusaha untuk menata diri dengan sebaik-baiknya. Maka kesempatan yang diberikan jangan pernah diabaikan, karena seringkali kesempatan tidak datang ke bekal. Seringkali seperti itu. Santri yang sekarang ngaji, mondok di Darul Mutakin, gratis, dibimbing langsung oleh seseorang yang sudah menimba ilmu lebih dari 10 tahun di pondok pesantren, mengabdikan di sini. Maka kalian kalau tidak sungguh-sungguh belajar menimba ilmu adalah sebuah kerugian, karena nanti tidak akan kesempatan tidak akan berulang. Maka para santri yang ngaji di Darul Mutakin, yang mondok,
sekali lagi, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Darul Mutakin ada target program yang ingin dicapai dalam pengajaran yang disampaikannya. Program unggulannya adalah tahfidz Quran, hafalan Al-Quran. Nanti akan terasa bila sudah sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan akan nampak sudah berapa juz santri yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Sudah sepandai apa santri sudah bisa berbicara bahasa Arab. Karena bahasa Arab diberikan di sini. Sekarang baru kosakata terus yang disampaikan. Jangan salah, semua bahasa dikuasai berawal dari penguasaan kosakata. Kalau kosakata dikuasai, maka nanti akan mudah untuk bisa menyampaikan. Kenapa bahasa Arab menjadi salah satu program unggulan? Kita harus paham Bapak Ibu para santri. Nanti seseorang di dunia kiamat di alam kubur, sehebat apapun bahasa Inggrisnya, sehebat apapun bahasa asingnya, selain bahasa Arab, maka itu tidak akan ditanya dengan bahasa selain bahasa Al-Quran. Al-Quran dari bahasa Arab. Pertanyaannya nanti di alam kubur tidak akan pernah terjadi. Who is good? Gak ada. Gak ada who is good. Gak ada. Baik salah satu tiga Inggrisnya. Yang ada adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti tidak akan ditanya dengan bahasa Indonesia siapa Tuhan. Tidak akan. Tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa Arab ini adalah bahasa dunia akhirat harus dijadikan. Tolong ini diseriuskan ya. Karena hafalan-hafalan itu nanti akan terasa kalau sudah ratusan kali hafal. Akan terasa. Jadi tolong ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya para santri. Karena bahasa itu berawal dari pembiasaan. Jangan takut salah. Ketika ngomong bahasa Arab meledak belum baik. Ya, untuk tahap awal nggak apa-apa, salah juga. Nanti bertahap sedikit demi sedikit akan ada perbaikan. Oleh karena itu sekali lagi kesempatan seringkali tidak muncul 2 kali. Maka ketika kesempatan itu ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi para santri mumpung yang dekat ada, manfaatkan yang dekat. Yang jauh di samping biayanya juga cukup tinggi. Orang tua juga ada yang tidak tega memasukkan anaknya lepas dari orang tuanya. Ada banyak orang tua yang tidak tega, tidak mau melepas anaknya. Jangankan yang jauh, yang dekat saja, hanya 5 langkah saja dari pondok ke pesantren, dari rumah ke pesantren, berat. Ada yang seperti itu. Bukan di sini, di sono jauh. Ya. Apalagi kalau misalnya jauh sampai ke luar negeri, kan orang-orang banyak yang tega seperti itu. Tapi memang harus tega. Kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, harus tega. Ibu bapak harus tega. Ibu bapak ketika menitipkan putra-putrinya ke pesantren harus tega. Kemudian ada adab yang saat ini yang masih belum berjalan dengan baik. Usahakan setiap yang menitipkan putra-putrinya ya ada informasi izin ke bagian pengasuhan paling tidak asrama ya. Jadi harus ada sepengetahuan. Atau kalau saya langsung boleh. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk, oh satu tadi ini saya izin ke sana. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi, orang tua apabila ingin mendapatkan
putra putrinya berhasil ya dalam pendidikan, harus tega. Ketika tidak tega, padahal dekat, boleh ditengok tiap waktu makan, tengok tiap waktu makan, boleh. Beri barang bawa, bukan hanya untuk anaknya saja, tapi juga untuk santri-santri yang lainnya, boleh, tidak dilarang. Ya, ini kesempatan untuk beramal. Kesempatan. Saya dulu pernah silaturahmi di sebuah pesantren Muhibbah ke Cianjur, karena teman saya di pesantren di sana. Nama pesantrennya Riyadul Alfiyah, saya masih ingat namanya. Itu pesantren salaf, pesantren yang kajian kitabnya sangat luar biasa. Setiap santri yang mondok sama seperti di sini, tidak ada yang ditarik biaya. Semuanya gratis. Tidak diminta untuk bayaran listrik, tidak diminta untuk makan, tidak diminta untuk listrik dan segala macamnya. Karena memang untuk makan ini uniknya. Ini unik. Waktu itu Bang Ibu, alhamdulillah ngajak cari. Ada yang unik. Di Cianjur, semua santri yang mondok makannya tidak ditanggung oleh pimpinan pondok, tidak oleh pesantren, tapi masyarakat menyiapkan diri. Ada puluhan santri, masyarakat, wes diambil siap 5 untuk makan, diambil 5 di tempat saya sekian. Jadi semua santri itu makannya mereka di masyarakat. Tiap waktu makan mereka datang ke rumahnya. Setelah makan mereka kembali ke pondok. Jadi unik, masyarakatnya luar biasa. Karena tahu, Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu memberikan makan untuk para santri mereka yang sedang thalabul ilmi, ahli ilmu, nilai pahalanya menurut Imam Nawawi akan dilipat gandakan sampai 900 kali lipat. 900 kali lipat akan dilipat gandakan pahalanya. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, siapa orang yang cinta kepada ahli ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu, para santri, senang, cinta, selalu ingin memberi, selalu ingin memberikan dukungan kuat, maka suatu saat akan Allah jadikan dia, kalau tidak dirinya menjadi sosok ulama, akan ada di antara keturunannya mereka yang akan jadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akan ada orang-orang seperti itu. Ya, jangan salah. Maka ibu harus istilahnya berebut, ingin berbagi pahala, ingin merebut keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Saya hanya sekedar menyampaikan, ya mengajak barangkali kepada Bapak Ibu yang ingin ya menitipkan mangga. Tapi saya tidak akan minta secara pribadi. Alhamdulillah untuk pribadi saya cukup. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berkomitmen dengan istri. Apa yang saya makan, apa yang santri makan, itu yang saya makan. Santri makannya orek, ya saya kenyang orek sama. Santri yang mie, saya aja mie sama. Ya, seperti itu. Itu beda. Tengah baik. Lu penting sebel. Betul tidak? Nah, gitu. Karena saya telah, ibu, bapak, nikmatnya makan itu bukan hanya karena menunya yang baik. Itu kalaupun itu merupakan salah satu komponen ya, emang merupakan salah satu komponen. Tapi yang paling utama, enaknya makan itu kalau kita sedang dalam keadaan lapar. Air lapar mengenah baik dan jiwa yakin. Ya.
Kamar dahar jeung hayam enak tuh. Luar biasa. Ini paraput kata. Aya nu mere hayam kamar di sana. Alhamdulillah. 2 minggu sekali aya nu mere hayam. 2 minggu sekali. Mungkin kemudian aya nu lainna meureun. Ya. Jadi orang-orang yang perhatian dengan orang-orang yang ahli ilmu, ya, maka akan Allah tunjukkan keutamaannya. Makanya dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, kun aliman, aw muta'alliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun habisan patah. Nabi menegaskan, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang belajar aliman. Alim itu orang yang memiliki ilmu. Dia ada kewajiban untuk mengajar. Orang yang alim ada kewajiban untuk mengajar. Dan sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kita harus jadi orang yang alim. Tidak sanggup karena dulu tidak pernah pesantren. Pesantren pernah tapi jurusannya astrologi. Urusan kastro aja kastrol pesantren. Karena dulu saya merasakan kalau masak itu mau makan masak sendiri. Masak sendiri. Sekarang masaknya alhamdulillah tidak masak sendiri, tinggal makan, belajar tinggal belajar. Ya. Jadi jadilah orang yang berilmu. Yang kedua jadilah orang yang muta'alimah, orang yang belajar ilmu. Pesantren, ngaji, itu muta'alimah. Yang ketiga mustami'an. Jadilah orang-orang yang mendengarkan ilmu. Orang yang mendengarkan ilmu, dia termasuk ahli ilmu juga. Tapi di antara orang-orang yang mendengarkan ilmu yang disunahkan oleh Rasulullah bersifat muwajahah, langsung hadir di tempat pengajiannya, itu adalah yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi andaikan mendengar ilmu sekalipun di rumah, itu pun mudah-mudahan masuk kelompok mustami'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena saya sering mendengarkan ada banyak di antara warga kaum muslimin menyimak apa yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu. Mudah-mudahan. Jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Kenapa dibedakan orang yang hadir dengan orang yang tidak hadir? Sekalipun tidak hadir di tempat dia mendengarkan, karena kalau tidak hadir di tempat akan ada banyak kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan dia tidak mendengarkan secara khusus. Beda. Kenapa juga beda orang yang mendengarkan hadir di tempat majelis ilmu dengan yang di luar? Perhatikan ibu. Dalam satu riwayat ada disebutkan orang yang memandang wajah orang yang berilmu yang mengajarkan, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Orang yang memandang orang yang mengajarkan ilmu itu adalah keagungan ahli ilmu sampai ke sana. Rasul tunjukkan sedemikian rupa. Luar biasa. Bahkan di ayat lain ada menyebutkan bahwa orang yang mencium tangan para ahli ilmu, Nabi mengatakan dia sama dengan mencium tanganku, kata Nabi. Itulah para ulama. Karena Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi karena ketinggian ilmu yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, al-muhibban. Jadilah kita menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Saya nggak bisa hadir
karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebenarnya saya ingin hadir, gimana ya? Saya mah nitip aja, nitip saja sedikit, ada rezeki saya kirimkan makanan buat yang ngaji, yang hadir. Kalaupun mungkin tidak kebagian semua, hanya sedikit saja, mungkin 1 dus air atau 1 piring makanan, itu akan memberikan bekas yang sangat luar biasa. Itu akan sangat memberikan pengaruh, jangan salah ya. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang mencintai ahli ilmu. Wala takun khomisan kata Nabi. Kamu jangan jadi orang yang telinga. Jadi orang alim tidak, jadi santri pun tidak, mendengarkan juga tidak, mencintai kepada ahli ilmu juga tidak. Patahlik kata Nabi. Maka dia akan binasa, dia akan celaka. Dia akan celaka. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita mohonkan kepada Allah semoga sekali lagi khususnya Ali pada kesempatan kali ini dalam kata sabda harus minimah sudah bisa menyelesaikan tugas kuliahnya sampai ke perguruan tinggi sampai S2. Ini bukan pekerjaan mudah, ini berat ya, bukan hanya berat biayanya tapi pikiran tenaga juga dipertaruhkan luar biasa. Mudah-mudahan saya berharap ini bisa memotivasi para santri yang lainnya. Ya. Ali adalah salah satu dari katakan jebolan dari mutakin ya, yang sudah bisa kuliah sampai perguruan tinggi sampai S2. Nanti bisa oleh yang lainnya. Insya Allah. Saya dorong semua santri untuk sekolah tinggi. Kenapa? Karena saya meyakini yang dapat memutus mata rantai kemiskinan adalah ilmu, pendidikan. Sekali lagi, yang dapat memutus mata rantai kemiskinan dari sebuah keturunan yang miskin. Tapi kalau ada di antara turunan berikutnya dia perhatian dengan ilmu, itu yang akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan. Ini akan terbukti. Buya ya, putra-putranya dikuliahkan semuanya. Alhamdulillah. Dengan sekuat tenaga mereka berdikari mandiri. Allah tunjukkan ini merupakan sebuah anugerah ya. Jalannya sih di mana saja. Jalan itu hanya sekedar garis yang Allah tetapkan. Tapi yang jelas ini dengan kekuatan doa dari orang tua. Ya, ini dari kekuatan doa dari orang tua, maka insya Allah ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kekuatan doa sangat luar biasa. Ya. Perhatikan saja, banyak orang yang dulu kakek ininya kaya, bunga. Di antara anak-anaknya ada banyak yang tidak melanjutkan pendidikan, tidak sekolah. Dari semua kekayaannya, kan anaknya banyak dibagi-bagikan. Kemudian bila tidak memperhatikan ke pendidikan juga, nanti akan semakin habis dan habis. Inilah salah satu contoh pendidikan yang sangat-sangat luar biasa memberikan pengaruh. Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasul menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki kekayaan dunia, ingin kaya, bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu.
S1, S2, S3 sampai pokoknya urusan biaya orang tua tidak masalah. Tapi anaknya majejes. Ayat gitu. Ayat banyak. Ada anak yang semangat luar biasa, tapi orangnya memiliki keterbatasan sehingga dia tidak kesampaian. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang bersangkutannya memiliki jiwa juang yang sangat kuat, maka insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Maka doa itulah yang memberikan peranan yang sangat luar biasa menentukan. Baik, berikutnya ini dalam rangka menang tahun ya, Bapak Didi Musradi bin Yusa, mohon doa dari semuanya, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, menerima iman Islamnya, ditetapkan dalam kuburnya, mendapatkan ridho dan jalan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bangganya Bapak Didi karena putra-putranya insya Allah mereka semuanya jadi anak yang soleh. Jadi kekuatan doa ibu juga sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, dalam rangka tasakur wa tahabus bilimah, Haul Teonika, istri dari Ali. Tahu Haul yang keberapa nih? Yang ke-6 ya. Mudah-mudahan di usia yang ke-6 buku nikah ya, karena saya merasa ya masa ke anak gitu. Ya ngajar di sini dengan hari juga diarahkan. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi istri yang salehah, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah, putra putri menjadi anak yang saleh dan salehah. Berikutnya mohon doa ini untuk Ali yang akan tes ASN P3K ya, bukan P3K kesehatan, tapi ini mah pegawai pemerintah. Mudah-mudahan diluluskan oleh Allah. Insya Allah lulus ya. Insya Allah. Nanti setelah lulus jangan lupa tolong bantu santri-santri generasi berikutnya. Yang harus diangkat bicara. Dan juga untuk tes beasiswa S3 di LPDP, semoga diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilancarkan semuanya. Bibarakati bisafatin kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujib as-salihin. Berikutnya mari kita berikan untuk istighfar. Kita baca sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim.
alayya wa abu'u bidambi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru az-dzunuba illa anta. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina